Anda masih bersama kami di Berita Medan dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan digerebek polisi. Sepekan terendam banjir, tim BPBD Kabupaten Deli Serdang mengevakuasi seorang korban banjir yang mengalami demam. Polres Tapanuli Selatan menetapkan 2 pelajar sebagai tersangka atas kasus perundungan terhadap lansia. Ya, banjirop menerjang tembok 2 sekolah di Kota Medan hingga roboh. Akibatnya, kegiatan belajar di salah satu sekolah terpaksa diganti pembelajaran daring. Tembok 2 sekolah di Kota Medan roboh diterjang banjirop. Kedua bangunan yang rusak adalah SMA Negeri 20 di Kelurahan Bagan Deli dan SMA Hang Tuah di Kelurahan Belawan. Bahkan di SMA Negeri 20, tembok ruang kelas tampak retak sehingga dikhawatirkan runtuh mendadak. Selain bangunan roboh, dokumen dan tugas clipping milik sejumlah murid basah terendam air. Walaupun tidak ada korban jiwa, pengurus SMA Hang Tuah meliburkan seluruh aktivitas di sekolah dan digantikan dengan belajar daring. Ya kaget aja gitu. Nengok gini udah banyak kali itu air. Jadi sekarang ini datang diliburkan atau seperti apa? Didaringkan. Jadi daring ya? Iya daring. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 20 mengatakan banjirop ini juga mengakibatkan sebagian ruangan termasuk ruang kepala sekolah dan komputer sempat tergenang air. Tadi malam terkena dampak dari rop banjir besar sekitar pukul 02 dini hari mengakibatkan runtuhnya tembok pemisah antara sekolah dengan perumahan warga dan juga menggenangi ruangan di lantai bawah seluruhnya. Termasuk ruang tata usaha, kantor kepala sekolah, kantor guru, dan terutama lab komputer yang di dalamnya ada sarana-sarana komputer sudah tergenang oleh air dari akibat pasang rop. Meski sekolah SMA Negeri 20 tidak diliburkan seperti sekolah Hang Tuah, para murid yang ruang kelasnya terdampak banjir dipindah ke ruang kelas yang tidak terdampak banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, sepekan terendam banjir, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang melakukan evakuasi seorang korban banjir yang mengalami demam. Meskipun sempat terkendala ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, korban berhasil dibawa ke puskesmas guna menerima perawatan intensif. Lempang. Bertahan selama sepekan di tengah kepungan banjir di Kabupaten Deli Serdang dengan ketinggian maksimal 80 cm, sejumlah korban banjir mengalami berbagai penyakit. Salah satunya Dede, warga Dusun 4, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak yang mengalami demam. Dengan menggunakan ambulan dan tandu, proses evakuasi dilakukan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Deli Serdang. Petugas sempat sulit memindahkan korban karena ketinggian air yang mencapai paha orang dewasa. Korban akhirnya berhasil dibawa ke Puskesmas Hamparan Perak guna menerima perawatan intensif. Kondisi sekarang masih terendam sekitar 250 kakak untuk warga Dusun 4. Ketinggian air malam ini berapa, Bang? Ketinggian air malam ini sudah berkurang, ketinggian sekitar 70 cm. Sebelumnya ketinggiannya berapa, Bang? Hampir 1,5 meter. Tadi Bang ada melakukan evakuasi, itu evakuasi apa ya, Bang? Tadi ada warga kita yang sakit, yang perlu dirawat. Tadi segera tanggap beserta anggota BPBD langsung mengevakuasi ke puskesmas. Berdasarkan data sementara, 250 keluarga di Dusun 4 terdampak banjir. Warga tetap diminta berhati-hati dan siaga potensi banjir susulan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain, Polres Tapanuli Selatan menetapkan 2 pelajar sebagai tersangka atas kasus perundungan terhadap lansia di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua tersangka berperan menendang, satu lainnya berperan memukul menggunakan kayu di waktu yang berbeda.
2 dari 6 pelajar yang ditangkap Polres Tapanuli Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan lansia. Penetapan terhadap kedua pelajar ini dilakukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap semua pelajar yang terekam video didampingi Balai Pemasarakan Kelas 2B Sibolga. Awalnya, pelajar teman tersangka berinisial IH menghentikan motor dan mendekati korban untuk memberikan sebatang rokok. Namun tersangka IH tiba-tiba datang menendang korban, akibatnya korban tersungkur. Sementara penetapan tersangka berinisial PH berdasarkan rekaman video perundungan terhadap korban yang sama, namun waktu yang berbeda. Video tersangka PH membawa kayu dan memukul korban juga viral di media sosial. Jadi untuk tersangka dalam kasus penganiayaan yang video viral, kami tetapkan 2 tersangka atas inisial IH dan PH. Dalam hal ini 1 tersangka atas inisial IH itu terkait dengan video viral yang melaksanakan penganiayaan menggunakan kaki atau menendang yang kemarin beberapa hari waktu viral. Untuk tersangka inisial PH adalah video yang melaksanakan penganiayaan menggunakan sebatang kayu terhadap korban yang sama. Usai tersungkur dan videonya viral, korban Leni Nurliati Saragih dijemput anggota Mapolres Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, korban tidak menderita luka lecet maupun lebam. Meski demikian, kedua tersangka dijerat pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Pondok Kasih kembali memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian kepada pemirsa dan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Kali ini petani yang ada di Desa Rohit Posi, Kecamatan Silimakuta mendapat bantuan alat-alat pertanian. Ibu Rosni Mawati, salah satu dari sekian banyak petani jeruk di Kabupaten Simalungun yang selama ini mengalami kesulitan karena meningkatnya harga pupuk kimia. Harga pupuk kimia saat ini untuk ukuran 50 kg telah mencapai harga Rp1 juta. Harga ini tentu saja sangat tidak terjangkau oleh para petani. Ibu Rosni Mawati dan teman-teman seperjuangannya kemudian mendapatkan harapan baru dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk organik dan bantuan mesin pembuat pupuk organik. Melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih turun ke lokasi Desa Rohit Posi, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun Minggu pekan lalu, bertemu kelompok tani yang mendapat bantuan alat-alat pertanian. Pelatihan pembuatan pupuk organik dan bantuan mesin mencacah ini diharapkan para petani bisa melakukan proses pembuatan pupuk organik sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Dengan modal Rp400.000 dapat menghasilkan 2 ton pupuk padat per hari atau maksimum 20 drum pupuk organik cair. Karena belum ada alat dulu, kita nggak bisa membuat pupuk sendiri. Kita mesti beli pupuk dengan harga mahal. Jadi kita nggak sanggup, Pak. Karena pupuk mahal. Adapun pupuk subsidi itu harus melalui kelompok biar bisa kita beli, Pak. Begitu. Dan dengan adanya alat yang diberikan sama YPP Indosiar SCTV gimana Ibu depan? Dengan adanya alat yang diberikan oleh YPP Indosiar ini, kita sangat terbantu, Pak. Terbantu, ya? Karena udah bisa kita bikin pupuk sendiri, pupuk padat, udah bisa dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang, udah bisa kita jadikan jadi pupuk, Pak. Diproses jadi pupuk ya? Pemberian bantuan untuk para petani di Kabupaten Simalungun ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya para petani untuk membeli pupuk kimia yang cukup mahal. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.